Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etri Edison. Saya Antrismen. Saya Fitri Jalal. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Pak Trismen. Bagaimana kabarnya Bu Pit hari ini? Alhamdulillah baik Pak Trismen. Pak Trismen gimana kabarnya? Sama alhamdulillah baik. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan Bu Pit. Amin. Bu Pit, Ya. sebelum kita melaksanakan coaching, Ya. sebagai aktivitas awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Siap. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita. Ya, siap. Kegiatan coaching hari ini antara coach dengan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Ya, ya, siap. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tajam pada coachee, dan bagaimana pula coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Pak Trismen. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Trismen yaitu kompetensi di coaching ya Pak Trismen ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Pak Trismen. Kemudian Bu Pit, pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik untuk penilaian atau yang akan diobservasi kali ini? Jadi yang akan saya kembangkan ya Pak Trismen itu Pak Trismen mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif, itu Pak Trismen. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang pertanyaan terakhir ini Bu Pit. Indikator mana yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali hari ini? Indikatornya ya Pak Trismen ya. Ya. Saya ingin nanti coaching itu dari proses coaching ini bisa menimbulkan gagasan-gagasan atau ide yang mengeksplor untuk mencari solusi dari permasalahannya, sehingga si coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke Bu Pit, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Silakan Bu Pit. Assalamualaikum Bu. Isi Pak, Ibu. Silakan Pak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai Pak ya. Pak Tri. Alhamdulillah baik Bu. Nah ini sesuai yang saya WA kemarin. Oh iya Pak Tri WA ya. Karena mau mau diskusi sama Ibu perihal permasalahan yang saya hadapi beberapa waktu ini. Oh Pak Tri mau diskusi. Jadi Pak Tri sebelum kita mulai diskusi kita ada Pak Tri. Jadi nanti Pak Tri mau dapat apa dari diskusi kita? Mungkin Ibu ada waktu misalnya ini mau dapat apa dari diskusi? Terkait poin tersebut, saya juga pengen memecahkan masalah Pak, yang terjadi karena ini berkaitan dengan anak, dimana sebentar lagi kita tahu anak bakal ujian semester Ibu. Oh, masalah dengan anak. Iya. Apa tuh masalahnya Pak Tri? Jadi
Jadi ini terkait dengan proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang saya hadapi di kelas 11 di Taktik 1. Saya kan mengajar di sana ya, karena pelajaran jurusan itu kan satu hari kurang lebih 10 jam penuh. Cuma beberapa waktu ini banyak hal hambatan dan rintangan yang saya hadapi mengenai proses pembelajaran tersebut. Nah, beberapa hal tersebut yang pertama, ada beberapa anak yang mengalami sakit. Yang kedua, ada anak di kelas tersebut juga itu aktif dalam kegiatan organisasi. Dan apalagi kemarin mengikuti lomba kegiatan pramuka, lomba kegiatan agama dan kegiatan kita di sekolah. Sementara anak-anak kita dari kelas kan jumlahnya cuma sekitar 19 orang. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, saya hanya menghadapi 8-10 anak di luar yang tersebut, dan itu sudah berlangsung 3-4 kali pertemuan. Jadi karena pelajaran kita di jurusan itu menyebabkan banyak kompetensi yang tersampaikan dan tidak tersampaikan. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Edwin, jadi permasalahan Pak Edwin di sini masalah proses pembelajaran kita yang disebabkan oleh ketidakhadiran anak-anak, itu kira-kira Pak Edwin ya. Jadi seperti itu. Nah jadi Pak Edwin itu nggak, kalau saya bahkan dari sudah saya dari pembicaraan kita ini saya tidak menyimpulkan penyebabnya kan juga sudah Pak Edwin uraikan tadi. Nah sekarang ini kira-kira kalau kita standarkan nih Pak Edwin dari proses-proses belajar sebelumnya, kira-kira kalau kita kasih lah standar 1 sampai 9 atau 10 mungkin bisa ya 9, kira-kira posisi proses belajar anak-anak kita sekarang itu di posisinya apa Pak Edwin? Kalau dulu memang masih aktif ya, semua masih aktif, kondisinya juga masih ini. Saya berada di angka 8. Kalau saat ini karena ada progres penurunan tersebut, itu sekarang di poin 5-6 bisa saya menilai dengan proses yang terjadi. Iya. Berarti memang jauh penurunan Jauh. gitu ya. Nah sekarang nih kalau intinya sekarang ini kan Pak Edwin berharap lagi kan kita kalau bisa ke posisi yang kemarin, kalau mungkin tidak bisa 9 yang jelas balik ke posisi kemarin, kira-kira seperti itu dah. Kira-kira Pak Edwin apa rencananya nanti untuk supaya bisa ke posisi yang 8 itu? Nah itu dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu ini saya berpikir bagaimana pembelajaran itu bisa terlaksana secara efektif. Jadi yang saya usahakan adalah melakukan kolaborasi pembelajaran luring dan daring, di mana saya menggunakan Google Classroom. Dan saya berusaha mencari video-video yang relevan dengan apa yang sudah saya sampaikan dan beberapa koleksi video saya yang mungkin bisa menjadi acuan anak untuk belajar lebih lanjut lagi. Mengingat praktik tadi dan sebentar lagi selain juga ujian semester kan mereka juga dapat praktek. Jadi itu yang bisa saya lakukan saat ini. Cuman terkait prosesnya nanti ya ini yang masih galauan di saya Ibu, bagaimana apakah ini bakal tercapai atau tidak ya? Karena anak mengikuti kegiatan secara full saja belum tentu tercapai, apalagi dengan kondisi saat ini. Kemudian mungkin saya berusaha juga melakukan pendekatan juga kepada anak mengenai tidak tercapai potensi mana yang mereka akan hadapi nanti atau mungkin kekurangan mereka di mana. Mungkin itu yang bisa saya. Jadi seperti itu ya Pak Edwin ya. Nah sekarang berarti banyak solusi berarti kan sebenarnya Pak Edwin. Jadi kira-kira mana yang Pak Edwin utamakan, yang Pak Edwin butuhkan di antara solusi-solusi yang terjadi? Mana kira-kira? Yang lebih saya tambahkan atau dulukan adalah pembelajaran yang dengan 2 format luring dan daring. Memang ini sisi yang berbeda adalah anak harus dituntut keaktifan. Makanya pada saat pembelajaran luring dan daring ini saya terapkan, saya harus memantau penuh baik secara WA group atau mungkin secara tugas dari Classroom. Saya akan berusaha untuk melakukan pemantauan penuh seperti itu. Oh gitu. Kemudian
siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Etrik nanti untuk menjaga komitmen ini? Untuk komitmen ini saya baru terpikirkan, berusaha untuk bekerja sama dengan ketua jurusan juga, dengan Muliska, dan saya juga masih mau dibahas nanti terkait pendampingan individu tersebut. Kan mengingat yang anak-anak yang sakit ini kan tetap berbeda penanganannya dibandingkan dengan anak yang izin karena mengejar prestasi dia dan melaksanakan sekolah berbuah-buah. Jadi ini perlu pendekatan khusus. Jadi ramuan pendekatan 3 pendekatan ini itu yang harus saya pikir secara matang, sehingga nanti akan 8 itu akan kembali lagi. Gitu. Bagus tuh Pak Etrik kalau kita kolaborasi dengan jurusan, dengan organisasi memang kan memang seperti bagus tuh Pak Etrik. Terus dari pembicaraan kita kan hampir di sesi ini. Nah dari pembicaraan kita ini apa yang dapat Pak Etrik simpulkan? Yang saya simpulkan tuh ada 2 atau 3 ya. Yang pertama, pembelajaran ini memang apalagi pembelajaran jurusan memang harus di berikutnya walaupun tidak ada kejadian yang sama, saya harus mempersiapkan pembelajaran yang ulun dan dari. Iya. Ya kan, biar anak juga kita berusaha bersiap pada anak dan anak lebih fleksibel dalam menilai tugas dan dalam belajar mungkin dia pengen ulang dan sebagainya nanti di rumah. Yang kedua, memahami kondisi anak dari sisi mereka. Jadi mungkin apalagi anak-anak yang pengen berprestasi itu kan bukan hanya kehendak dia, tapi pihak sekolah juga berkehendak anak kita berprestasi. Jadi itu lebih pendekatan kepada mereka nanti. Mungkin yang ketiga adalah saya berusaha untuk membuat pelajaran praktik ini lebih simpel dan lebih sederhana, yang mengacu kepada capaian pembelajaran di kelas. Itu yang usaha saya. Buat saya ya. Jadi semoga nanti terapa ya Pak Etrik, terrealisasi yang apa kita Etrik ya, semoga terrealisasi. Semoga Pak Etrik juga lancar ke depannya, ya Etrik ya. Ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan lah mendengarkan cerita saya ini. Ya, nanti kalau Pak Etrik ada masalah lagi, apa-apa telepon saya. Oke. Terima kasih juga Pak Trismen sudah bisa nih. Kebetulan ruangan Pak Trismen digunakan. Sama-sama Pak Etrik. Mungkin biasa-biasa. Baiknya kita bersama. Oke. Terima kasih juga dengan Pak Trismen mengenai pembelajaran. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bit, Iya. saya amati sudah melakukan coaching tadi ya Iya, dengan Pak Bapak Etrik. Nah sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi sama Ibu. Siapa Trismen? Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Bit lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu Bit inginkan? Jadi terkait indikator yang saya inginkan itu Pak Trismen, saya sudah melaksanakan proses coaching menggunakan percakapan tertata, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih. Oke Bu Fit, berdasarkan pengamatan saya sebagai observer, tadi sudah yang mana proses coachingnya antara Ibu dengan Pak Etrik sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Fit sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada Pak Etrik, sehingga Pak Etrik bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bu Fit, ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Sebelum kita tutup, Bu Fit, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja
Ibu lakukan? Jadi kompetensinya Pak Trismen, saya ingin lagi mempelajari proses coaching ini lebih mendalam lagi, baik coaching percakapan, kalibrasi, refleksi, perencanaan. Karena kita sekarang kan sudah memulai di percakapan, pembicaraan masyarakat. Kemudian kan saya intinya Pak Trismen, saya pengen menggali dan lebih mempelajari percakapan coaching yang ada. Oh ya. Oke, itu dulu ya Ibu Pit. Semoga kita ke depan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Trismen ya.